Apakah dengan Anda menjadi seller di Amazon, Anda bisa menjadi kaya raya mendadak tanpa Anda harus effort yang sangat besar seperti kata-kata orang? Itu tidak mungkin, karena pastinya butuh effort, butuh usaha, butuh pengalaman, pendidikan, listing, produknya, modal, dan pengetahuan-pengetahuan di sana yang harus Anda penuhi, yang harus Anda pelajari sebelum Anda memulai bisnis Amazon. Jangan pernah memulai bisnis di Amazon sebelum Anda nonton video saya berikut ini. Oke, cara memulai bisnis di Amazon itu tahapan pertama kita mesti mendaftar di seller central amazon.com. Di situ Anda akan diarahkan untuk mengisi form-form yang diperlukan agar Anda menjadi seorang seller di Amazon. Nah, hal-hal apa yang harus Anda siapkan? Hal-hal apa yang harus Anda siapkan untuk memulai bisnis di Amazon? Yang pertama adalah perusahaan. Kalau kita mendaftar menggunakan entitas perusahaan, dan kita sebenarnya juga bisa mendaftarkan di perorangan. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman itu belum punya PT atau CV atau entitas sebuah perusahaan, Anda bisa mendaftar sebagai perorangan. Hanya bedanya ketika kita mendaftar perorangan, fitur-fiturnya lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan. Nah, terutama ketika kita mendaftarkan atas nama perusahaan di Amerika, itu akan fiturnya akan sangat berbeda dibandingkan dengan perusahaan di Indonesia. Jadi PT atau CV di Indonesia itu memiliki fitur yang lebih sedikit dibandingkan ketika kita mendaftarkan PT atau CV. Kalau di sana nggak ada CV ya, LLC di Amerika. Sehingga aku saranin Anda membuka perusahaan di Amerika untuk membuka seller center akun Amazon di Amerika. Nah, yang kedua adalah EIN atau NPWP ya. Kalau di Amerika, karena kita adalah warga negara Indonesia, Anda butuh EIN. Setelah mendaftarkan perusahaan Anda, maka Anda bisa mendaftarkan EIN Anda. Itu gratis, tapi ada juga jasanya tanpa Anda ribet ngisi form-form. Walaupun sebenarnya ngisi form juga 30 menit selesai. Yang kedua adalah kalau kita mendaftarkan perorangan atau perusahaan, Anda wajib punya NPWP. Kemudian yang ketiga, kalau mendaftarkan mendaftarkan atas nama akun Indonesia, maka Anda harus punya rekening Indonesia. Dan kemudian ketika Anda mendaftarkan perusahaan di Amerika, maka Anda wajib punya bank di Amerika. Nah, gimana caranya Anda punya akun rekening bank di Amerika tanpa kita harus ke Amerika ya? Itu akan merepotkan kalau kita mesti datang ke Amerika dan mengurus visa dan lain sebagainya. Maka Anda bisa mendaftar di Pioneer. Nanti bilang referensi Rubiantono gitu ya. Tapi ini bercanda. Tapi ya juga ya. Teman-teman bisa mendaftar di Pioneer, dan ketika Anda kesulitan, Anda boleh menghubungi saya untuk mendapatkan approval yang lebih cepat. Kemudian yang kelima, kalau Anda mau lebih sedikit keren gitu ya, Anda bisa mendaftarkan nama brand Anda di Amerika ya, menggunakan USPTO. Kalau Anda punya brand di Indonesia tidak dihargai, tidak diakui ya di negara Indonesia. Yang diakui nama brand Anda itu ada di Singapura, kemudian di Hong Kong, di Amerika pastinya ya, kemudian Kanada, negara-negara Eropa. Itu bisa daftarin brand Anda di Amazon. Apa bedanya Anda punya brand di Amazon? Bedanya seperti Shopee Mall. Shopee Mall fiturnya banyak banget. Kemudian ada Amazon Find, lain kali kita ngobrol apa itu Amazon Find. Kemudian brand itu bisa Anda unlock ya, produk-produk tertentu yang hanya bisa di listing dengan menggunakan akun Amazon dengan brand. Kemudian yang berikutnya yang sangat penting, Amazon Find aku sebut aja, itu Anda bisa mendapatkan review, meminta review dari komunitas di Amazon, sehingga teman-teman mendapatkan review dengan cara yang lebih mudah. Tapi pastinya Anda harus mengirim sampel ke audien, mereka akan melakukan review, terus kemudian biasanya juga mereka juga beli ya, kadang-kadang mereka beli,
Terus kemudian mereka akan melakukan review dan memberikan feedback ke kita. Kalau produk kita memang bagus, maka kita akan mendapatkan feedback yang bagus pula. Nah, ini benefitnya kalau kita punya brand register di Amerika. Kalau Anda mau mendaftarkan nama brand Anda bisa ke USPTO, cek nama brandnya, dan kalau Anda sudah menemukan nama brandnya, Anda bisa daftar, dan kalau tidak salah biayanya aku lupa sekitar 299 ya, 299 aku lupa, untuk mendaftarkan brandnya ya, kurang lebih sama dengan kita sekitar 3 juta di sana 299. Kemudian yang keenam adalah identitas KTP atau password, terutama password. Saya kemarin sempat menggunakan SIM ya, karena SIM itu berbahasa Inggris, KTP-nya pakai bahasa Indonesia aja, sehingga teman-teman bisa menggunakan password dan itu mudah. Terus kemudian terakhir sebelum mereka melakukan approval, Anda diminta untuk video call oleh orang Amazon. Jadi Anda bisa langsung hari itu juga pas daftar diajak video call, kemudian Anda bisa schedule waktunya kapan Anda mau ya. Jadi 24 jam mereka punya servis layanan untuk melakukan verifikasi KTP, NPWP, kemudian SIM atau identitas yang kita perlukan, kemudian rekening koran ya. Rekening koran dari mana? Itu dari rekening bank lokal. Kalau kita menggunakan bank-bank tertentu itu bisa, contohnya adalah menggunakan BCA. Nah, ini tipsnya, kalau Anda menggunakan BCA Mandiri, maka Anda harus mentranslate ke lembaga yang terakreditasi, karena biasanya bahasanya tidak diakui ya, print outnya tidak diakui, sehingga kita harus translate, kemudian ada stempelnya. Ini tips dari saya, gampang sekali approvalnya, 1 hari langsung di approve kalau Anda beruntung. Tapi kalau enggak, Anda bisa cek komen, kemudian komen di komen di bawah supaya saya bisa bantu lewat komen atau menggunakan video berikutnya. Oke, tahap pertama untuk Anda listing, yang pertama adalah Anda harus punya listing yang bagus. Syarat listing yang bagus adalah Anda punya keyword on title. Jadi sebelum Anda memulai sebuah bisnis, Anda harus tentukan produknya apa dan tentukan keywordnya. Ketika Anda ketemu keywordnya, maka masukkan keyword on title, keyword on description, kemudian keyword on tagging. Kemudian Anda harus punya foto sebanyak 9 pieces ya. Kalau Anda punya Amazon Fine, Anda bisa upload video sehingga lebih bagus listingnya. Tapi kalau Anda bukan Amazon Fine, maka Anda tidak bisa mengupload video di listingan Anda, hanya bisa menggunakan foto. Kemudian Anda bisa riset dengan menggunakan Ubersuggest ya, itu punyanya Neil Patel. Anda masukkan keyword, pilih Amerika seperti ini, leader bag, kemudian pilih Amerika. Kita lihat demandnya seberapa besar sih di search-nya. Nah, ini kan kita katanya mau iklan atau listing di Amazon, kenapa kita ngerisetnya di search engine? Nah, teman-teman semua, Amazon juga akan meranking di search engine juga. Kalau keywordnya kita persaingannya rendah, volumenya tinggi, maka kita juga akan mendapatkan traffic dari search engine. Maka kita akan meriset di 2 atau 3 tempat, 4 tempat. Yang pertama adalah Ubersuggest seperti ini. Kemudian kita lihat leader bag ini berapa volumenya. Kalau 200.000 cukup lumayan bagus, sehingga kita bisa memilih keyword tersebut. Kemudian yang kedua, Anda menggunakan Jungle Scout. Jadi dengan keyword yang sama, kita cek salesnya berapa, average monthly salesnya berapa, kemudian sales ranknya 28.000 ini ya. Sales rank itu dibandingkan dengan komputer-komputer yang lain, rata-rata sales ranknya itu berapa. Kalau 28.000 ya agak sulit, agak mudah juga ya. Kalau kalau hijau-hijau di sini, maka persaingannya cukup kecil. Tapi kalau udah merah membara seperti ini, maka persaingannya sangat tinggi. Tapi memang monthly salesnya juga lumayan. Kemudian pricingnya sekitar $18, terus kemudian reviewnya sekitar 400. Nah, di sini teman-teman kalau Anda lihat review dari Jungle Scout ini, Anda akan berdarah-darah kalau Anda mengambil keyword ini, karena harus reviewnya 400, kemudian harganya murah, kemudian sales ranknya itu sudah
tinggi banget ya, tinggi itu berarti makin kecil ya, kemudian salesnya cuma 1000, maka Anda coba cari keyword yang lain yang average reviewnya di bawah 100. Kalau di bawah 100 kita bisa mengajar dengan Amazon Find atau dengan menggunakan sales, dan customer akan melakukan review secara otomatis. Jangan pernah melakukan review sendiri karena pasti akan ketahuan sama Amazon, dan akun Anda atau listing Anda bisa dihapus dan disuspend akun Anda. Jadi jangan lakukan hal yang normal karena pasti Amazon tahu. Kemudian due diligence yang ketiga yaitu dengan menggunakan Google Trend ya, dengan keyword yang sama seperti apa. Nah, di sini kita melihat demand-nya tinggi karena di atas 75%. Ini simple pengertiannya, saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh. Di situ kita lihat bahwa leaderback sepanjang tahun, sepanjang masa di 12 bulan terakhir ini di Amerika Serikat demand-nya cukup tinggi. Apalagi pas Desember ini peak season ya, sehingga sale-nya tinggi. Kemudian due diligence dengan menggunakan Facebook Ad Library. Seperti biasa teman-teman pasti paham, put Amerika Serikat, terus kemudian masukkan semua iklan dan masukkan keyword yang sama ya. Jadi Anda akan dimunculkan sama Facebook, itu ada leaderback yang kemungkinan kita bisa jual. Nah, kenapa kok kita melihat listing di Amazon lihatnya di Facebook? Kalau suatu saat kita itu bagus salesnya di Amazon, kita bisa push juga dengan menggunakan Facebook, dan bahkan ketika kita launching kita bisa menggunakan Facebook untuk mendrive traffic ke Amazon kita, listing kita. Ini tips sedikit-sedikit saya spill ya buat teman-teman. Kemudian dengan optimisasi title dengan erang yang Jungle Scout ya, erang untuk Etsy, Jungle Scout untuk Amazon. Jadi khusus untuk Amazon maka kita menggunakan Jungle Scout. Ambil keyword yang paling bagus atau paling Anda confident bisa mengalahkan kompetitor. Kemudian tentukan keyword yang menjual. Dengan menggunakan Jungle Scout Anda bisa tahu sales di keyword ini berapa di bulan ini atau di sampai detik ini itu berapa, Anda bisa tahu. Terus kemudian yang ketiga, optimasi SEO pada listing yang kita buat, yaitu keyword on title, keyword on description, keyword on tagging ya. Terus jangan lupa keyword on alt tag di image. Nah, ini adalah contoh beberapa listing yang saya kasih contoh buat teman-teman. Ini meja ya. Meja ini harganya sekitar $55, tapi penjualan per bulannya itu 28.000 pieces per bulan, dan salesnya sekitar 1,6 juta US dollar atau 23 miliar. Dibayangin kita jual meja aja sebanyak itu, dan ini meja knockdown, artinya mejanya itu bisa dilipat dan tidak segede ini ya. Dilipat itu artinya nanti bentuknya kardus, terus kemudian customer nanti akan mengassembly sendiri ketika dia di rumah. Jangan harapkan dipasangin sama kayak orang Indonesia Pak Tukang itu ya, nggak ada di Indonesia. Di Amerika yang mau masangin, kalaupun ada itu biayanya juga sangat tinggi. Kemudian kita cek reviewnya seberapa bagus, 4,7. Dari review ini atau komen ini kita bisa lakukan listing yang sama tapi mengimprove hal-hal yang menjadi pain point dari customer. Jadi kita lihat itu star yang nomor 1, 2, 3 ini pain pointnya apa. Misalkan ini gampang berkarat, kemudian konturnya jelek, keras dan lain sebagainya. Nah, produk kita harus mengatasi problem di situ sehingga kualitas produk kita jadi makin bagus dan menjawab pain point dari customer. Di sini dia mendapatkan rating 5 dengan kalimat "This table I really like it". Jadi customernya senang banget dengan produknya. Artinya customer itu suka dengan produk itu. Kemudian kita sebutin 5 unique selling point ya. Kita harus generate 5 unique selling point. Anda bisa menggunakan ChatGPT untuk mengisi itu. Kalau dulu zaman dahulu kala kita harus ngetik sendiri, mikir dan lain sebagainya. Tapi dengan ChatGPT 5 detik Anda sudah menemukan 5 pain point disertai dengan emoji dan lain sebagainya. Itu cukup cantik. Kemudian ini juga sama, mejanya lebih simpel dari yang tadi, itu anti air ya di sini. Kemudian listingnya 44
dolar, kemudian jual di sebulan itu 3.164, sekitar 142.000 US dollar. Kemudian seller ranknya itu 1.500-an ya di home and kitchen ya. Kemudian reviewnya beautiful, this is all I can say ya. Jadi customernya senang banget dengan produknya ini. Sekali lagi Anda bisa lihat rating 1, 2, 3 untuk melihat dan mengimprove produk yang mau Anda listing berikutnya dibandingkan dengan komputer. Anda harus lebih baik. Kemudian USP-nya juga disebutin 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi kayak gini, risk free purchase. Kemudian jadi mereka memberikan garansi selama 24 jam kalau trouble atau rusak bisa ditukar langsung ya. Kemudian versatile, high quality and durable, easy assembly, bisa di assembly sendiri selama 15 menit. Kemudian super steady and stable design. Jadi minimal 5 ini harus kita tampilin. Tampilannya kayak gini, keren banget. Ini ditampilin, disambungin sama ini sebenarnya agak jelek tapi ya bagus banget ya. Ini harusnya kan vintage gitu ya, tapi ini is okay. Nah ini anti air seperti tak sampaikan tadi, waterproof ya. Kemudian kalau tampilannya di mejanya customer kira-kira akan jadi seperti itu, keren banget. Kemudian ini produk ini 53.000 US, 59 dolar, sebulan 6.000 pieces, sekitar 5 miliaran ya sebulan untuk meja seperti ini. Kalau di sini 59 dolar sekitar 800.000 rupiah. Kemudian kalau bikin di Indonesia dan dikirim ke sana ini mungkin 300.000, 250.000, insya Allah bisa ya, nggak termasuk kursinya, jadi cuma meja doang. Jadi betapa marginnya cukup gede kalau kita bisa ngirim produk ini ke sana. Nah kalau misalkan pertanyaannya simple, ini kalau kita mau listing di Amazon itu minimal berapa sih pieces gitu? 2 bisa, 5 bisa, 10 bisa ya, tergantung kemampuan Anda ya. Jadi kalau Anda mau mulai, bisa mulai dari 2, bisa mulai dari 5, bisa mulai dari 10 gitu. Nggak harus satu kontainer gitu. Dan nggak harus dikirim lewat kontainer. Ini contoh yang sama. Kemudian harganya 85 dolar, sebulan 1.500, salesnya 132.000. Ini kalau di sini yang mungkin berapa ini? Sekitar 500.000, 400.000 ya bisa jadi. Kemudian ini reviewnya. Kemudian bagaimana kita listing ya produk di Amazon. Nah untuk membuat listing yang bagus itu ada beberapa tips yang mau aku share sebentar lagi. Yang pertama adalah tampilan ketika dipakai oleh customer. Seperti ini ya, tampilannya bagus banget, dipakai oleh cowok. Harusnya talentnya itu orang kulit, tapi kebetulan ini dibikin dari Cina sehingga mereka cost cutting ya, sehingga menggunakan talent dari China. Tapi Anda bisa menggunakan talent dari bule dengan menggunakan ChatGPT ya. Jadi tampilin produknya, terus kemudian di baliknya ada bule. Kemudian yang kedua adalah fiturnya ya. Fiturnya itu detail-detail seperti ini, sehingga customernya bisa lebih bisa melihat fitur-fiturnya seperti itu. Kemudian zoom out. Jadi lebih detail ke sini. Ini kalau dibesarin itu seperti ini. Kemudian fiturnya bisa ditempelin kacamata, kemudian USB ini, kemudian cantolan, kemudian two-way zipper, kemudian two side pocket dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya itu tampilin tampak depan, tampak samping, tampak belakang, kanan kiri gitu ya. Kemudian ada warna coklat sama mungkin brown gitu ya. Dua opsi, jadi customer bisa memilih coklat atau hitam. Kemudian ini tampilan kalau dipakai cowok cewek kayak gini, elegan banget, simple, elegan, dan pastinya nggak mahal karena cuma 23 dolar. Kalau di Alibaba AliExpress mungkin harganya sekitar 3 dolaran ya. 3 dolar di sini dijual 23. Silahkan cek, nggak percaya sekitar 3 sampai 5 dolar. Kemudian video ini kalau Anda punya akun Amazon Fine itu Anda bisa listing video ya, sehingga videonya bisa menjelaskan lebih detail, customer lebih senang dengan video. Kemudian dengan video bisa menjelaskan lebih banyak sehingga customer berpotensi untuk beli itu lebih tinggi ya. Kayak gini dapat rating 2000 berarti sekitar 10.000 sales untuk produk ini aja.
Oke, semoga bermanfaat video kita kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau Anda suka, aku akan bikinkan video berikutnya. Kalau Anda nggak suka, berarti ini adalah video terakhir saya bikin video untuk Amazon Seller Center. Thank you, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.